Salam cerdas. Komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang mau saya soroti kali ini terkait dengan soal harga DMO batubara. Saya ambil dari Kontan ya, judulnya Wacana Kenaikan Harga DMO Batubara Kembali Menguat. Ini dampak bagi PLN dan tambang. Ditayangkan hari Minggu 21 Juni jam setengah 8 pagi ya, ini ada gambar ilustrasi di pertambangan batubara. Beritanya begini, wacana penyesuaian harga batubara untuk keperluan dalam negeri atau domestic market obligation DMO di sektor kelistrikan kembali mengemuka. Ini memang selama berminggu-minggu ini ya, sejak banyak pemadaman bergilir ini, berbagai hal terkait itu menjadi pemberitaan, salah satunya adalah soal ini. Nah, pemerintah mulai mengkaji opsi merevisi harga patokan DMO dengan mempertimbangkan harga yang lebih pantas bagi penambang serta kemampuan dari PT PLN. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa salah satu faktor yang akan menjadi pertimbangan pemerintah adalah kenaikan biaya produksi yang ditanggung oleh penambang. Nah, ini ya. Jadi garis bawah dari Pak Menteri ini, kenaikan ongkos produksinya penambang ya. Pasalnya nisbah upas atau stripping ratio SR khususnya untuk menambang batubara kalori medium sudah mencapai level 812. Jadi ini menarik ya, justru pertimbangan dari Pak Menteri SDM adalah kenaikan ongkos produksi di penambang ya. Ya kita hanya dapat info ya, kita mungkin mayoritas kita netizen ini tidak tahu bagaimana menghitung nisbah kupas itu ya. Nah, dikutip langsung nih pernyataan Pak Bahlil ke awak media ya, ke jurnalis. Kos produksinya kan sudah tinggi, jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi, nggak mungkin juga, karena pengusaha juga kan kita harus jaga agar mereka tidak rugi, kata Bahlil kepada awak media. Nah, Bahlil pun tak menampik bahwa pemerintah membuka opsi untuk melakukan revisi terhadap harga patokan DMO batubara. Lagi kita menghitung plus minus agar PLN tidak dirugikan, pengusahanya juga tidak dirugikan, ujar Bahlil. Ya secara teoritis ya begitu ya. Nah, masuk akal sih, tapi nanti kita lihat berita dan kita ulas sedikit. Nah, sejak tahun 2018 pemerintah menetapkan harga patokan DMO batubara untuk kelistrikan sebesar $70 per ton dengan mengacu pada nilai kalori 6.322 gross as received GAR ya, GAR. Patokan harga ini mengacu pada keputusan tahun 2018 ya, Menteri SDM. Jadi udah lama ini, sudah 8 tahun. Harga jual batubara untuk penyediaan listrik untuk kepentingan umum. Nah, Asosiasi Pengusaha dan Praktisi Pertambangan pun merespon langkah pemerintah untuk mengkaji penyesuaian harga patokan DMO batubara. Nah, dikutip nih dari Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Gita Mahyarani, jadi ini mewakili pengusaha batubara ya, menyoroti bahwa harga patokan DMO sebesar $70 per ton belum pernah disesuaikan sejak tahun 2018. Tapi saya harus kasih komentar sedikit ya, kan harga batubara juga mengalami fluktuasi ya. Jadi tidak selalu naik loh, ini catatan kita. Kebetulan sekarang memang agak naik. Nah, padahal dalam rentang waktu hampir seminggu ini ada faktor inflasi dan perubahan struktur biaya yang cukup besar, mulai dari bahan bakar, alat berat, upah, logistik, sampai kewajiban lingkungan. Nah, ini faktor lain nih. Harga batubara itu sebetulnya kan fluktuasi di global. Jadi bisa saja malah lebih rendah kadang dari harga patokan ini, memang ini belakangan beberapa tahun ini di atas. Nah, tapi yang dijadikan argumen oleh Direktur Asosiasi ini adalah ongkos ya, inflasi, struktur biaya dan sebagainya di penambangan itu. Dalam penentuan harga DMO menurut kami, dikutip langsung pernyataannya, ada beberapa faktor yang perlu dilihat. Biaya produksi aktual, karakter batubara untuk kelistrikan yang berbeda dengan batubara kalori tinggi
yang biasa menjadi acuan pasar. Ini juga menarik loh ya. Acuan pasar yang 70 tadi itu untuk batu bara kualitas tinggi itu, padahal yang dipakai oleh listrik itu menengah, bahkan ada yang menengah ya, di bawah dari menengah ya, medium gitu, selisih tidak terlalu lebar. Nah, jadi menurut Gita ya wajar karena dia pengusaha ya, mewakili pengusaha itu harus diperhatikan kepentingan pengusaha. Nah, APBI Asosiasi tadi menilai harga demo sebaiknya tidak dikunci flat terlalu lama. Kalau ini masuk akal, tapi berarti boleh turun juga ya. Ini judul kita juga rakyat berhak ini ya tahu, dan ya ini benar tidak dikunci flat terlalu lama. Nah, ke depan asosiasi pemerintah dapat mempertimbangkan mekanisme penyesuaian berkala. Misalnya dikaitkan dengan presentasi tertentu dari harga batu bara acuan HBA. Jadi DMO ini kualitasnya itu adalah yang di bawah dari HBA. Nah, jadi kita juga tidak sepenuhnya berdasarkan Permen 2018 ya. Jadi kalau kalorinya yang lebih rendah dan intinya kualitas lebih rendah lah, yang medium dipakai listrik itu nggak persis seperti harga acuan. Mungkin kalau itu 70 bisa saja 60, 50 bahkan bisa lebih rendah ya. Nah, ini tetap ini pengen dapat harga yang baik dari sisi pengusaha. Tentu kalau maksudnya baik pengusaha ya harga demonya jangan terlalu rendah. Nah, di sini diberitakan juga Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, jadi bukan pengusaha, dari ahli ya, itu Sudirman Widi Hartono mengingatkan bahwa harga patokan demo $70 per ton itu acuan untuk batubara tipe kalori tinggi. Saya sudah katakan tadi 6.322 gar. Sedangkan kebutuhan batubara, ada jenis batubara kalori medium di bawahnya ya, pada kisaran 4.200 sampai 5.000 gar. Dengan mengacu pada struktur tersebut, harga batubara kalori medium pada kisaran 35 sampai 38. Oh, malah lebih rendah dari yang saya duga tadi ya. Jadi kalau patokannya 70 untuk PLN itu DMO-nya 35 sampai 38. Namun biaya operasional tambang untuk batubara kalori medium dengan stripping rasio di atas 7 sudah mencapai atau bahkan melebihi level tersebut. Jadi harga segitu nggak nutup gitu loh karena biayanya besar. Kira-kira begitu maksudnya ahli ini. Kondisi ini membuat banyak perusahaan tambang dinilai tidak lagi memperoleh margin yang memadai, bahkan berpotensi merugi jika tetap menjual ke PLN dengan harga patokan lama. Sudirman menilai harga $70 per ton kini sudah tidak ekonomis, terlebih jika dibandingkan dengan harga pasar global yang berada di kisaran 125 sampai 130 $ per ton. Menurut kami sebaiknya memang jangan terpaut jauh dengan harga batubara di pasar global. Selain untuk dapat menutupi biaya operasional tambang yang sudah cukup tinggi saat ini, juga dapat berdampak positif untuk mengoptimalkan konservasi cadangan batubara, ungkap Sudirman. Ya, dikaitkan nih dengan konservasi ya. Nah, selanjutnya narasumber yang lain, Ketua Indonesia Mining and Energy Forum, Singgih Widakdo, menambahkan harga DMO yang terlalu rendah dapat memicu distorsi perilaku produksi. Kalau ini sesuai teori ya, kalau terlalu rendah ya mereka akan memperlambat produksi dan sebagainya untuk yang DMO ya. Sejumlah perusahaan berpotensi mengejar tambang dengan stripping rasio rendah yang pada akhirnya dapat mempercepat pengurangan cadangan batubara nasional. Ini teknis saya tidak tahu kalau kita terima info ini, kalau itu distorsi harga itu membuat mereka banyak menambang yang mempengaruhi pengurangan cadangan batubara nasional kualitas beda ini. Ia menekankan bahwa kebijakan harga DMO tidak hanya berdampak pada aspek bisnis, tetapi juga pengolahan cadangan energi jangka panjang dan seterusnya. Singgih mengusulkan ini harga patokan DMO dinaikkan jadi $80 per ton. Tapi saya ulangi lagi ya, $80 itu yang harga batubara acuan, nanti yang dibeli PLN jelas di bawah itu ya karena kualitasnya beda ya. Nah, minimal perusahaan tidak mengalami kerugian, khususnya untuk lokasi tambang yang jauh dari pelabuhan, hingga hauling cost cukup tinggi. Ini ada lagi soal transportasi dan seterusnya ya. Ada narasumber lain, ini jadi berita ini banyak narasumbernya ini. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bahtiar juga menilai wajar jika pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga DMO batubara. Ia malah ngusul lebih tinggi lagi nih, $80 sampai $90. Nah, menurutnya kenaikan tersebut mencerminkan realitas meningkatnya biaya operasional pertambangan. Sama ini senada semua nih ya.
selisih yang terlalu besar antara harga DMO dan harga pasar juga tidak bagus. Nah, agar pelaku usaha semangat memasuk ke kebutuhan domestik. Catatan penting harus tetap menjaga keseimbangan. Nah, tapi ini Bisman sebagai pengamat ya masih kan keseimbangan batura dan kebutuhan biaya pembangkit listrik tandas Bisman. Nah, kita sudah dari berita ini dapat sebagian gambaran ya persoalan yang sedang dihadapi oleh listrik saat ini kan, karena PLN itu baik dari produksi dia langsung itu mengandalkan DMO ya, harga batu bara ya tanda petik yang di-pack ya, tidak mahal oleh pemerintah. Nah, jadi setiap pertambangan itu ada kewajiban untuk DMO, sebagian lagi diekspor. Saya tidak tahu porsinya, malah banyak yang diekspor sebenarnya per porsinya. Nah, tapi ini tetap pengusaha merasa ini rugi lah atau kurang menguntungkan. Nah, itu kita lihat itu. Nah, kemudian ada usulan agar ini naik, tapi jangan lupa loh ya, dengan kondisi seperti sekarang saja PLN itu berat, karena itu satu dari PLN ya. Ya kemudian kan ada pembangkit listrik swasta yang juga saya tidak tahu kenapa dapat jatah DMO, mungkin dia tidak beli yang DMO si listrik swasta. Ini kita nanti cari informasi. Tetapi kan berarti harga produksi dia naik gitu. Dari sisi perusahaan EPO itu, meskipun dia tidak bisa memaksakan harga naik ke PLN, karena ke PLN-nya kan sudah diatur harganya, tapi dalam satuan dolar loh. Jadi di sini tambah lagi yang tidak ada di berita ini, faktor kurs rupiah itu berpengaruh. Karena tadi baik PLN maupun si swasta, PLN membeli untuk bahan ongkos produksi dia itu dalam dolar, swasta dia beli mungkin tidak langsung terpengaruh ke PLN, tapi karena dia jual ke PLN dengan satuan dolar hasil pembangkit listriknya juga terpengaruh buat PLN. Jadi saya sih mencoba objektif saja. Berita ini dari sisi kita masyarakat juga harus kita lihat dengan cara seperti ini, berarti PLN tidak mungkin, nyaris tidak mungkin ke depan tidak menaikkan tarif listriknya. Karena kalau PLN tidak menaikkan tarif listriknya, ongkos yang membengkak ini berarti dibebankan kepada subsidi dan kompensasi. Sementara kita tahu semua APBN-nya sedang seperti apa ya. Jadi ya mudah-mudahan pemerintah benar-benar mempertimbangkan kepentingan semua ya. Dan jangan lupa ini juga yang saya tidak menuduh ya, tapi silakan kita semua mencari. Nah, bagaimana kalau ternyata kebanyakan pembangkit listrik swasta itu ada kaitannya kepemilikannya dengan pemilik tambang batu bara, akan jadi lebih kompleks lagi. Kemudian juga ketika keengganan atau delay dari supply batu bara dari tambang batu bara ke PLN, apakah murni semata-mata karena harga? Bagaimana kalau karena pembayarannya yang tidak lancar dan sebagainya ya? Jadi belum tentu juga harga semuanya. Nah, disinilah kenapa transparansi buat publik itu, kemudian juga pemberantasan oknum-oknum yang bermain mau pada level BUMN, mau pada level birokrasi, maupun pada swasta yang nakal dilakukan. Jadi ini menambah kompleksitas masalah ya, tapi tetap menurut saya itulah tugas pemerintah ya, untuk mengatur agar layanan publik ya, kalau tiba-tiba ujungnya listrik biar ini kan jadi ya masalahnya di sini, kenapa yang harus menanggung rakyat? Kalau cuma kerugian-kerugian sekian bulan buat perusahaan batu bara itu ya apa dibandingkan dengan labanya selama ini? Belum lagi kalau nanti kita singgung-singgung soal ekspor satu pintu dan sebagainya. Mengapa ini tidak juga sekalian dibenahi secara serius? Mudah-mudahan berita-berita ini juga membuat pemerintah mengambil kebijakan yang semakin baik ke depannya.